Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Kontroversi Starlink belum selesai. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bilang Starlink cuma punya 3 karyawan. Bagaimana peta persaingan provider internet di Indonesia? Apakah sudah berada di equal playing field? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini kan sejak Starlink diluncurkan kemudian resmi beroperasi di Indonesia, kontroversinya ini terus ada ya. Kemarin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang Starlink cuma punya 3 karyawan, nilai investasinya 30 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah izin Starlink yang keluar oleh Kominfo ini bisa disebut tanpa proses wajar dan juga normal? Kalau memang iya, apakah ini bisa disebut sebagai kesalahan perizinan investasi? Ya, ini menjadi pelajaran berkali-kali bahwa yang namanya digital, pemasaran digital itu tercatat di Indonesia dengan modal yang relatif sangat minim. Itu salah satu ciri-cirinya. Kenapa? Karena kalau kita perlihatkan Starlink misalnya, kita cermati Starlink, itu kan risetnya tidak dilakukan di Indonesia. Risetnya di Amerika Serikat misalnya. Kemudian factory atau manufacturingnya, pabriknya juga tidak berada di Indonesia. Sehingga Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar, dijadikan sebagai representasi pasar. Jadi 3 orang karyawan itu bisa jadi ya hanya sekedar ini aja, memenuhi syarat misalnya untuk mendaftarkan PT di Indonesia. Tetapi pemasarannya, kemudian bahkan keuangannya itu tidak dilakukan di Indonesia. Nah, ini salah satu tanda-tanda memang investasi digital bentuknya seperti itu dan itu sebenarnya praktek yang sudah lama. Nah, kemudian yang kedua, sepertinya ada nada kekecewaan karena beberapa kali bertemu dengan Elon Musk, yang masuk adalah internetnya, bukan yang masuk mobil listriknya. Sebenarnya sudah di-prank berkali-kali. Salah satunya adalah Elon Musk itu lebih tertarik untuk mengembangkan energy saving storage pada saat itu awalnya. Kemudian ada Starlink. Jadi ini menimbulkan juga pertanyaan besar. Artinya Tesla, Elon Musk, bahkan SpaceX sendiri yang memprovide dari Starlink ini tidak terlalu tertarik untuk melakukan investasi secara langsung, bahkan membangun kantor pemasaran yang serius di Indonesia. Dia justru berinvestasi yang cukup besar di Malaysia misalnya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa ya Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar. Kalau mereka kemudian berminat untuk melakukan investasi di dalam negeri, tentunya momentumnya mungkin kurang begitu pas karena ada resiko politik, masih menunggu pemerintahan yang baru. Ada lagi juga resiko fluktuasi nilai tukar. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah terkait dengan masalah perizinan yang wajar tidak wajar, jawabannya adalah ini perizinan yang wajar. Jadi nggak ada masalah karena ini adalah perusahaan IT, perusahaan kemudian digital. Dia bukan pabrik, dia bukan perusahaan konstruksi atau perusahaan perhotelan misalnya, sehingga wajar saja didaftarkannya seminimal mungkin modalnya untuk memulai suatu usaha di Indonesia. Nah, itu kelemahan kita. Pertanyaannya kenapa bukan investasi yang besar dan membuat pabrik Starlink diproduksi di Indonesia atau riset dan pengembangannya dilakukan di Indonesia. Nah, itu kesalahan dari pemerintah. Ya, berarti artinya sebetulnya kalau perizinannya wajar, tapi yang jadi pertanyaan itu adalah soal ini Indonesia kayaknya ini cuma dijadiin pasar sama Starlink. Nah, sebenarnya penanaman modal asing yang mau bisnis di Indonesia itu syaratnya apa sih Mas Bima? Maksud kami gini, kalau syaratnya itu memberi nilai tambah terhadap ekonomi, oke, ini oke ya karena nilai investasinya tadi 30 miliar. Nah, Starlink memenuhi syarat-syarat ini enggak atau ya tadi bisa dikatakan cuma jual perangkat aja di Indonesia, cuma dijadiin pasar? Ya, kalau bicara soal nilai tambah bisa dibayangkan ya dengan masuknya Starlink, tercatat 30 miliar modal awalnya di Indonesia. Itu manfaat ekonominya di pulau-pulau kecil, daerah-daerah terluar, di mana selama ini asosiasi atau penyedia jasa internet yang sudah masuk sebelumnya di Indonesia, ini belum bisa memberikan pelayanan internet yang bagus. Karena investasi untuk fiber optiknya misalnya mahal. Investasi untuk perangkat SDM teknisinya kemudian mahal. Masuklah kemudian Starlink di situ, memberikan efek banyak sekali pelaku usaha kecil UMKM di daerah-daerah, masyarakat jadi mengerti informasi misalnya, bisa membuka banyak sekali informasi baru, pengetahuan baru melalui internet di banyak sekali daerah. Termasuk yang kita lihat awal adalah puskesmas.
ini menjadi salah satu objek utama dari penggunaan Starlink, terutama puskesmas di tempat-tempat yang terpencil. Ini kan artinya 30 miliar efek nasionalnya sangat besar, tetapi tentu ini bagian dari disrupsi di sektor teknologi yang membuat para pemain-pemain existing ini kemudian khawatir market share-nya akan cepat sekali kemudian berubah. Oleh karena itu ada yang bilang bahwa ya lebih baik Starlink jangan bermain di Jabodetabek, Starlink bermain di pulau-pulau kecil, daerah-daerah terluar ya. Ya saya pikir ya digital kita itu sudah terjadi liberalisasi kok. Digitalisasi e-commerce, digitalisasi soal pesan antar makanan misalnya, kemudian ojol, itu semua terjadi liberalisasi. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa begitu ada yang disrupsi dan membawa manfaat yang bagus bagi masyarakat, misalnya Starlink, ini menjadi salah satu problem dalam hal persaingan usaha. Nah, di sini jadi kalau ditanya 30 miliar efek ekonominya tentu Starlink bisa jadi pemenangnya dengan modal kecil, efek multiplier ekonominya pada banyak sektor itu justru positif. Oke, artinya kalau misalnya sebetulnya ya Starlink ini juga bisa membantu membuka akses. Nah, tapi kan di satu sisi memang ya wilayah 3T perlu internet, Starlink juga banyak dirasakan manfaatnya tentunya kalau misalnya masuk di wilayah 3T ini. Nah, apakah kontroversi yang muncul ini bisa dikatakan Mas Bima bahwa terjadi karena adanya persaingan gitu antara Starlink dengan industri yang sudah existing. Sebetulnya apakah industri existing ini bisa dorong nggak sih kalau untuk penguatan internet misalnya untuk membuka akses terutama di 3T tadi? Ya, betul. Ini jadi salah satu refleksi dan evaluasi. Bagaimana soal kemudian efisiensi dari bisnis telekomunikasi existing di Indonesia. Bagaimana pelayanannya misalnya. Itu saja yang sudah dialiri kan masih banyak komplain terkait dengan kecepatan internet dan lain-lain. Ya kan ya kadang-kadang juga terlalu jauh ya membandingkan internet kecepatannya hanya 20 megabyte per second misalnya versus Starlink yang bisa sampai 180 Mbps. Nah, itu kan artinya memang terjadi perbedaan yang luar biasa. Meskipun harganya masih lebih premium Starlink, tetapi ternyata diminati juga oleh masyarakat karena performanya tadinya. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah ada dua. Yang pertama itu pemerintah harus mendorong terutama BUMN di bidang telekomunikasi ini untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga dia bisa compete. Karena mungkin ke depan bukan hanya Starlink yang akan masuk, tapi provider internet satelit juga mengantri yang ingin masuk ke Indonesia karena pasarnya besar tadi. Jadi harus ada inovasi. Kedua, isu soal masalah sentimen nasionalisme, mempertahankan kue ataupun pangsa pasar dari perusahaan telekomunikasi domestik versus asing. Nah, ini harus difasilitasi dengan jalan kerjasama. Jadi tugas pemerintah adalah menjalin kerjasama itu antara Starlink misalnya dengan provider telekomunikasi domestik. Ini kira-kira bagaimana nih? Apa yang bisa dikerjasamakan misalnya jaringannya kah dan lain-lain ya, sharing network misalnya antara banyak pemain untuk membuat lebih efisien dan akhirnya nanti harga di masyarakat itu bisa jadi lebih murah. Jadi dua peran ini kalau tidak dijalankan maka akan selalu masuknya investasi asing di bidang telekomunikasi dengan modal sangat minim, kemudian dengan karyawan sangat sedikit, ini pasti akan mengganggu para pemain, khususnya adalah BUMN di bidang telekomunikasi. Artinya bisa menciptakan persaingan juga, tapi good news-nya adalah bisa membangun kompetisi dan juga bisa memicu inovasi juga untuk yang perusahaan ataupun industri yang existing. Nah, Mas Bima kemarin kan juga Menko Marves Luhut Panjaitan bilang tidak akan ada lagi monopoli jaringan internet dengan adanya Starlink. Tapi gini, mungkin nggak perusahaan existing yang pakai jaringan fiber optik dan tower, punya banyak karyawan, investasinya aset fisik padat modal, memenuhi unsur TKDN, membayar pajak dan non pajak, dipaksa bersaing dengan pemain baru yang produknya sebetulnya mirip-mirip tapi cuman beroperasi di kantor virtual dan hanya investasi 30 miliar. Ya, kalau untuk aturan soal TKDN memang harus konsisten. Jadi perangkat dari Starlink-nya itu harus mengandung TKDN yang lebih besar. Ini memang harus, kalau untuk hal-hal seperti itu, ini harus ada level permainan yang sama. Nah, itu yang membuat kemudian kenapa Starlink ini punya potensi ke depan. Ini baru awal, tapi ke depannya dengan penegakan aturan TKDN misalnya harapannya mereka membangun pabrik perangkat. Jadi memindahkan itu dari pabrik perangkatnya SpaceX, kemudian di Amerika itu bisa pindah sebagian
untuk pasar Indonesia atau bahkan ekspor di sekitar ASEAN itu dari Indonesia. Selain itu juga yang bisa dilakukan adalah memang kita melihat dulu nih, biasanya ada analisis dari KPPU, itu bagaimana kehadiran dari Starlink misalnya, itu bisa mengancam kue berapa persen, misalnya dalam jangka panjang, apabila ada skenario harganya semakin murah. Kalau Starlink kemudian memicu terjadinya monopoli baru, nah ini mungkin masih bisa dicegah dari sekarang dengan banyak cara, salah satunya joint venture tadi dengan perusahaan telekomunikasi yang sudah ada, atau bahkan mendirikan anak usaha dengan basis badan hukum di Indonesia. Itu banyak cara untuk memecah konsentrasi sehingga kita mengkritik hari ini sektor internet didominasi salah satu pemain, tapi ke depan jangan sampai kita membuka karpet juga pada dominasi atau monopoli pemain yang punya modal lebih besar sebenarnya, tapi tidak di Indonesia. Jadi yang paling penting adalah kita juga harus melihat bahwa siap nggak Indonesia? Ini jadi pertanyaan juga, Mbak. Jadi begitu ditanya apakah kita harus berinvestasi, TKDN lebih besar ya, itu ada pertanyaan juga, apakah Indonesia siap menjadi basis produksinya? Jadi jangan hanya kemudian meminta investasi lebih besar gitu. Mereka akan tanya SDM kita siap atau tidak. Yang kedua yang akan disiapkan adalah infrastrukturnya. Jadi kalau perangkatnya Starlink dibangun di Indonesia, dibangun di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kira-kira infrastrukturnya sudah siap atau tidak. Jadi ada banyak persiapan-persiapan sehingga kita akan matching nih. Meminta agar TKDN lebih besar, meminta agar lebih banyak membangun basis produksi perangkat di Indonesia, tapi juga kesiapan dari sisi Indonesia, pemerintah maupun swasta yang mau diajak kerjasama juga harus matching. Kalau tidak, mereka bahkan akan melakukan hal yang mungkin lebih ekstrim, yaitu sama sekali tidak punya investasi, jumlah karyawan juga dipangkas, kita mengimpor perangkatnya misalnya. Itu bisa saja terjadi di masa depan kalau memang kita tidak bisa menjawab kebutuhan dari investasi itu. Artinya jangan cuman kita berharap ada investasi tapi juga bisa menciptakan apa ya dukungan untuk iklim investasi yang pas juga atau match juga untuk Starlink, dan tadi yang disoroti adalah soal harus ada di level permainan yang sama nih. Artinya Mas Bima supaya bisa menjamin kesetaraan atau ada equal playing field antara Starlink dengan yang sudah ada, industri yang sudah ada, supaya persaingannya sehat, apa nih yang harus jadi catatan? Ya, saya pikir yang perlu jadi catatan adalah bagaimana Starlink karena sudah existing di Indonesia ini terus dibangun komunikasi sehingga persyaratan-persyaratan yang sama dengan provider internet ini bisa dilakukan. Tapi saya kira persyaratannya bukan dibatasi harus modal minimum sekian dan lain-lain, tapi lebih tadi TKDN, kandungan dalam negerinya diperbesar, misal. Kemudian juga diharapkan ke depannya bisa bisa banyak merekrut ya dari segi tenaga keuangan, tenaga peneliti atau tenaga kemudian pemasaran itu lebih banyak diperoleh dari tenaga kerja lokal di Indonesia. Dan kemudian juga perlu juga tadi memfasilitasi kerjasama antara provider existing dengan Starlink. Bahkan juga bagaimana caranya Starlink misalnya bisa membantu e-government-nya pemerintah, bisa membantu efisiensi birokrasi digital yang sudah dibangun dengan berbagai platform yang ada di pemerintahan, kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah, sampai pemerintahan desa. Itu dengan bantuan Starlink misalnya. Nah, jadi itu salah satu cara agar Starlink ini juga punya dampak yang lebih positif lagi ke depannya bagi ekosistem internet dan juga digital. Dan terakhir saya pikir adalah masalah soal sensor ya. Nah, ini jadi salah satu isu yang penting juga gitu. Jadi ada salah satu pembicaraan karena ini modelnya satelit dengan latensi yang lebih rendah daripada provider lain. Ini jadi salah satu isu bagaimana caranya Starlink membantu mensensor judi online. Bagaimana Starlink bisa membantu misalnya mensensor konten pornografi dan lain-lain. Itu juga agar level permainannya menjadi sama dengan provider lokal. Oke, pada intinya adalah jangan cuma jadi pasar lah ya Indonesia, artinya ada kontribusi yang besar juga dalam operasional Starlink nantinya. Nah, Mas Bima, yang menarik juga sekarang nih masyarakat kayaknya ditontonin nih sama saling saut antar lembaga, kementerian. Ada apa sebetulnya sih dengan proses perizinan investasi di Indonesia? Ya, saya pikir ego sektoral belum juga selesai.
Jadi ada masalah ya, di mana di satu sisi ada kementerian yang menyambut positif misalnya dalam konteks Starlink, karena mungkin dia yang selama ini melakukan komunikasi. Bahkan kalau kita lihat Starlink misalnya diresmikan di Puskesmas di Bali, itu salah satu simbolik bahwa yang selama ini mengawal kerjasama Starlink adalah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi ini sebenarnya bukan menjadi salah satu masalah, karena ego sektoral itu harusnya udah kita tinggalkan. Siapapun kementerian yang leading, asal itu membawa hal yang positif, regulasi kemudian dipatuhi, sebenarnya sah-sah saja semua kementerian. Nah, mungkin ada isu kecemburuan di mana yang masuk ke Indonesia ini dan membantu beberapa kementerian adalah Starlink, sementara komitmen terhadap investasi energi terbarukan dalam bentuk kendaraan listrik, baterai yang ingin berinvestasi, Tesla, ini kemudian tidak terrealisasi, ini menimbulkan juga kecemburuan bahwa saya nih kira-kira yang membawa pertama kali ke Indonesia harusnya berinvestasi di kendaraan listrik, tapi kok nggak jadi-jadi sampai sekarang. Ini sementara ada menteri lain atau aktor lain yang kemudian mempercepat investasi tapi di bidang internet atau Starlink. Tapi saya pikir itu yang memberikan contoh buruk gitu ya, bahwa ada koordinasi yang tidak lancar antar kementerian lembaga, ada permasalahan soal ruang-ruang yang kemudian terpisah, sehingga komunikasi koordinasi tadi tidak berjalan dan sehingga jatuhnya adalah saling klaim bahwa Anda belum berhasil membawa kendaraan listrik dari Tesla masuk, saya yang berhasil. Karena akhirnya Elon Musk masuk tapi dengan Starlink-nya, misalnya begitu. Jadi saling saling apa ya, saling klaim, saling ego sektoral, dan ini jadi cerminan efisiensi dan komunikasi birokrasi kita masih kurang begitu bagus. Artinya di situ ada persaingan usaha juga, ada ego sektoral juga, bahkan juga kita dibenturkan juga gimana nih dengan kebutuhan masyarakat soal internet yang harus cepat ini juga bisa jadi catatan ya untuk pemain lokal gitu istilahnya supaya tadi inovasi atau juga nanti ke depan bisa mungkin joint venture, jangan sampai Starlink ini bisa jadi dominasi, justru harus jadi persaingan yang sehat antar provider internet di Indonesia. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu.